Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ204, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 3202010100297. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah MKU Estetika Humanisme yang diampu oleh Ibu dosen Adinda Arifiah, SIKOM MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self concept, pengertian dari self concept, komponen self concept, dan karakteristik dari self concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku dan perbuatannya, serta kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila seorang individu menganggap bahwa dirinya mampu untuk mengatasi sebuah masalah, otomatis akan terbentuk self-concept yang positif atau yang baik. Namun sebaliknya, apabila seorang individu menganggap dirinya tidak mampu untuk mengatasi sebuah masalah atau pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif. Karena itu, seorang individu sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin. Berikut beberapa pengertian dari self-concept menurut para ahli. Menurut Robert Brusburn, berpendapat bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Kemudian menurut Budi Anak Heliat mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya baik secara utuh maupun fiskal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Sedangkan menurut Patricia Potter Anneperi memandang bahwa self-concept atau konsep diri adalah gambaran subjektif dari individu dan perpaduan yang kompleks, mulai dari perasaan, persepsi sadar dan bawah sadar, hingga sikap dari self-concept atau konsep diri memberikan individu kerangka rujukan yang mempengaruhi self-management atau situasi dan hubungan dengan individu orang lain. Sedangkan menurut Chawagas memberikan pendapat bahwa self-concept adalah suatu cara pandangan secara menyeluruh seorang individu terhadap dimensi fisik dirinya sendiri, karakteristik yang dipunyai, aspek motivasi atau dorongan, kelemahan, kepandaiannya, dan celah kegagalan yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut Clara R. Pujijogyanti pada tahun 1995, menurut Pujijogyanti, dirinya menganggap bahwa self-concept adalah salah satu faktor penentu tingkah laku seorang individu, seperti apakah baik atau buruk. Perilaku negatif seorang individu merupakan hasil dari adanya gangguan dalam upaya pencapaian harga diri atau self-esteem. Menurut Gail Wishart Straat dan Sandra J. Sunden, menurut Straat dan Sunden mengungkapkan bahwa self-concept atau konsep diri adalah segala pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan dirinya dengan individu lain. Menurut Rohmat Natawijaya, mengemukakan pengertian dari self-concept atau konsep diri adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya,
tabiatnya, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain. Kemudian menurut William D. Brooks mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Menurut Carl Rogers, ia mengungkapkan bahwa self-concept atau konsep diri beberapa pada strata kesadaran individu. Jadi, self-concept adalah suatu konfigurasi atau penggabungan dari berbagai tanggapan yang saling terkait dengan diri sendiri. Masuk hingga ke dalam kesadaran individu tersebut. Kemudian, menurut James F. Calhoun, mengartikan self-concept atau konsep diri sebagai gambaran batin seorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian akan dirinya sendiri. Komponen konsep diri atau self-concept. Secara umum, self-concept terdiri dari beberapa komponen. Berikut adalah beberapa komponen tersebut. Yang pertama adalah citra diri atau gambaran diri ini biasanya dikenal sebagai self-image, adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik didasari maupun tidak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan daripada dirinya sendiri. Kemudian ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini dimulai sejak individu itu berada pada masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya tersebut. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti pengharapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak atau sesuai dengan idealisme dirinya. Nah, untuk harga diri atau yang biasa disebut self-esteem. Harga diri atau yang biasa disebut self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelah beberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang banyak terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan di dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal diri atau pengharapan atas dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Kemudian peran diri. Apa sih yang dimaksud peran diri? Peran diri adalah segenap bentuk, sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Kemudian untuk identitas diri, identitas
diri adalah kepekaan seorang individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan perkembangan pada diri individu sejak masa kanak-kanak. Kemudian, untuk literatur komponen self-concept berikut ada dua, yaitu komponen kognitif dan komponen efektif. Apa sih yang disebut komponen kognitif? Komponen kognitif juga adalah komponen dari citra diri atau self-image yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Kemudian, komponen afektif sendiri lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen konsep ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan dengan perasaan, sedangkan self-esteem memiliki beberapa aspek meliputi perasaan, penghargaan, dan pujian. Kemudian, karakteristik konsep diri atau self-concept. Self-concept positif sebagai pandangan seorang individu yang memiliki sikap positif, cenderung cepat beradaptasi di lingkungan yang baru, cenderung memiliki rasa percaya diri, dan optimis dalam wawasan yang luas dan dapat memposisikan dirinya secara tepat. Biasanya, seorang individu ini akan memiliki self-concept yang lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain self-concept positif ini juga ada self-concept yang negatif. Self-concept yang negatif adalah kebalikannya dari self-concept yang positif, yang mana seorang individu tidak banyak tahu tentang informasi akan dirinya, cenderung tidak percaya diri, sensitif terhadap kritikan orang lain, merasa dirinya menghadapi setiap masalah atau kompetisi, serta tidak memiliki wawasan yang luas. Apa sih yang mempengaruhi faktor self-concept? Yang mempengaruhi faktor dari self-concept adalah kegagalan, overthinking, dan depresi. Nah, jadi pentingnya self-concept untuk diri sendiri adalah untuk memaksimalkan potensi diri, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan, menghindari self-sabotaging behavior, kemudian mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah, serta mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kesimpulan dari self-concept adalah pandangan dan penilaian seorang individu terhadap dirinya sendiri. Self-concept berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, saran untuk menciptakan self-concept yang positif dalam diri agar mampu membentuk pribadi yang lebih baik serta memperluas pengetahuan dengan banyaknya relasi yang positif. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu self-concept. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.